Salam sejahtera untuk kita semua. Pujian, hormat, dan kemuliaan layaklah kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang terus menganugerahkan segala yang baik di dalam hidup setiap kita, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh bertekad untuk mengikuti Tuhan seumur hidup kita. Pagi ini firman Tuhan akan meneguhkan kita dan mendorong kita untuk terus memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Firman Tuhan terdapat dari kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Allah pelindung orang-orang saleh. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, Yah, Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membelah perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, takhtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela.
Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan membela, Tuhan pelindung orang-orang saleh. Dan di dalamnya kita sungguh percaya bahwa kita melihat itu sebagai kesempatan, sebagai peluang kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah berhenti memuliakan Allah. Kita diberikan kesempatan terus-menerus untuk memuliakan Allah dalam segala realitas hidup kita. Realitas hidup memang tidak selalu mulus. Ada masa semuanya lancar, tidak ada masalah, tidak ada musuh. Situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Realitas hidup ini sungguh kita melihat dengan mata telanjang dan kita mengalami dari satu waktu ke waktu yang lain. Bisa terjadi perubahan yang sangat signifikan. Musibah, musuh, penyakit bisa menyerang kapanpun. Akan tetapi buat anak-anak Tuhan ada jaminan bahwa Tuhan tetap dapat diandalkan. Kita harus menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang terus memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan kita berlimpah-limpah, dalam keadaan kita kekurangan, dalam keadaan kita sedang berhadapan dengan situasi yang menguntungkan, dalam keadaan kita sedang berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan. Kita harus menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dengan terus memuliakan Tuhan. Mengapa? Kita harus terus memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Alasan yang pertama, karena Allah membela perkara kita dan memberikan kemenangan atas musuh-musuh kita. Sebagaimana pemazmur Raja Daud menunjukkan betapa Tuhanlah yang membela perkaranya. Tuhanlah yang memberikan dia kemenangan atas musuh-musuhnya. Tuhanlah yang berperang bagi dia. Tuhanlah yang menolong dia. Dan Tuhanlah yang membuat dia keluar dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Ketika terpuruk sekalipun oleh musuh-musuhnya yang mau mengalahkannya, yang mau mengambil taktanya, mengambil segala yang ada padanya, Tuhanlah yang membela perkaranya. Dan Tuhanlah yang memberikannya kemenangan. Terhadap kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sedang berperang seperti Raja Daud. Berperang terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya yang mau menaklukkannya. Berperang dengan keadaan-keadaan di sekitarnya yang tidak menginginkan dia ada di atas takhta raja
memerintah sebagai seorang raja. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini dalam keadaan di mana kita merasa tertekan, hidup kita dikelilingi dengan permasalahan-permasalahan kehidupan, baik itu kesehatan yang terganggu, ekonomi yang kurang baik, dengan tantangan-tantangan berhadapan dengan masa depan, dan bahkan kita sedang berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa penguasa angkasa setan iblis, dan bahkan dengan musuh-musuh kita yang adalah tempat di mana kita hidup sekarang ini, yaitu dunia yang telah dikuasai oleh dosa. Bahkan mungkin ego kita yang besar, lebih besar daripada kerinduan kita untuk mengasihi Tuhan dan mendedikasikan hidup kita bagi Tuhan dan kerajaannya. Tuhan menolong kita, Tuhan membela kita. Oleh karena itu pemazmur Raja Daud mengungkapkan bahwa dia mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya, mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Yang mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Jangan pernah berhenti memuliakan Tuhan. Teruslah memuliakan Tuhan karena Allah membela perkara kita dan memberikan kemenangan atas musuh-musuh kita. Alasan yang kedua, karena Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk memuji Tuhan. Karena Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk memuliakan Tuhan atas segala keselamatan yang kita dapatkan, yang kita miliki di dalam Tuhan. Sebagaimana pemazmur Raja Daud ketika kita membaca dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Pemazmur Raja Daud dalam hal ini kembali mengingatkan kita bahwa ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, ketika kita diberi kesempatan untuk mengandalkan Tuhan, Tuhan akan turun tangan membela kita, tetapi juga Tuhan akan benar-benar menganugerahkan keselamatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kelepasan atas tekanan-tekanan permasalahan hidup kita. Seperti Raja Daud, dia terlepas dari musuh-musuhnya. Dia mendapatkan kelegaan, dia mendapatkan damai sejahtera. Dan pemazmur menyebutkan di sini, biarlah Tuhan saja yang ditinggi agungkannya. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memuliakan Tuhan atas kesempatan kita melihat betapa Tuhan menyelamatkan kita, melepaskan kita dari permasalahan-permasalahan kehidupan yang kita hadapi dari satu waktu ke waktu yang lain. Tuhan bangkit, menolong dan membela kita. Hal ini sungguh tepat dikatakan perihal kerajaan Mesias. Karena sebagian musuh-musuhnya telah dibinasakan. Dan akan semakin banyak lagi yang akan mengalami nasib yang sama. Sampai mereka semua dijadikan tumpuan kakinya. Kita sangat yakin hal ini. Dan Allah akan dimuliakan. Serta kita dihiburkan.
Semakin orang mengenal Allah, semakin mudah orang mempercayakan diri kepadanya. Orang-orang yang mengenal Dia sebagai Allah yang memiliki hikmat yang tak terbatas akan percaya kepadanya walaupun tidak dapat melihat Dia. Orang-orang yang mengenal Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa akan percaya kepadanya di saat mereka tidak dapat mengandalkan manusia lagi dan tidak ada apa-apa lagi yang dapat mereka percayai. Orang-orang yang mengenal Dia sebagai Allah yang anugerah dan kebaikannya tak terbatas akan tetap percaya kepadanya dalam keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun. Orang-orang yang mengenal Dia sebagai Allah yang kebenaran dan kesetiaannya tidak dapat diganggu-gugat akan bergembira di dalam janjinya. Mereka akan tetap berpegang pada janjinya itu, meskipun penggenapannya tertunda dan pemeliharaannya selama masa penantian akan janji itu tanpa bertolak belakang. Semakin Allah dipercayai, semakin Dia dicari. Jika kita mempercayai Allah, kita akan terus mencarinya dengan doa yang penuh iman dan bersungguh-sungguh, dengan senantiasa berupaya agar kita berkenan kepadanya dalam segenap perilaku kita. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menolak atau meninggalkan siapa saja yang mencari dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah dan tidak akan pernah Dia meninggalkan kita yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Dia selalu ada di dalam hidup kita. Permasalahan tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Permasalahan itu selalu saja ada silih berganti. Dan tidak pernah sepertinya permasalahan itu kehilangan beberapa hal yang membuat kita seakan-akan kita bisa menjadikan permasalahan itu statis. Tapi kelihatannya permasalahan itu semakin dinamis, semakin kompleks. Membutuhkan seorang anak Tuhan yang kuat, tajam, tangguh, terpercaya di tangan Tuhan. Yang terus mengeluh, berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Permasalahan tetap ada. Tetapi permasalahan itu tidak akan mematikan kita. Tapi akan menjadikan kita semakin punya kemampuan untuk berseru-seru kepada Tuhan. Menggunakan kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk berpengalaman dengan lawatan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Dengan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh. Bagi kita anak-anak Tuhan. Kita alami, kita miliki dari satu waktu ke waktu yang lain. Jangan pernah berhenti memuliakan Tuhan. Walaupun permasalahan hidup itu tidak akan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti memuliakan Tuhan. Walaupun kesukaran demi kesukaran itu akan datang silih berganti. Jangan pernah memuliakan. Jangan pernah berhenti memuliakan nama Tuhan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin.